Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ingin update beberapa materi yang ada di kelas email marketing ya. Terakhir saya bahas adalah kelebihan email marketing ya, teman-teman. Nih kalau saya ungkapkan kelebihan email marketing dan oh ya, setelah itu kita juga bahas tools email marketing ya, di mana yang saya infokan adalah marketing, di mana ini yang saya gunakan. Di luar sana yang selain marketing ya, kirim email, bersend, dan get response. Sebenarnya yang lain juga banyak ya, berarti ini udah selesai. Dan teman-teman, nah kali ini teman-teman saya ingin bahas ya cara menaikkan open rate. Saya sebenarnya agak bingung nih namanya gitu ya teman-teman. Sebenarnya ini adalah fitur, kalau dibilang nama fiturnya di marketing ya, kita sekarang bahas fitur yang ada di marketing teman-teman. Itu namanya stapling ya. Stapling di mana itu tujuannya adalah, kalau teknisnya nih ya, jadi stapling itu teman-teman saat kita mengirimkan email ke orang lain gitu ya, ke email ya. Nah, kalau orang tersebut mengklik link yang ada di email tersebut, otomatis list tersebut, orang yang ngeklik link tersebut gitu ya, dia listnya langsung ke duplicate ke list yang kita inginkan. Jadi ke duplicate list yang kita bikin baru. Nah, jadi dari ini teman-teman, dari teknis seperti ini, tujuannya apa sih? Jadi tujuannya nanti teman-teman kita bisa mengubah orang-orang atau bisa menarik orang-orang yang hanya tertarik dengan pesan email yang kita kirimkan di email tersebut. Gitu teman-teman. Ini teorinya dulu nih saya sampaikan. Nanti teknisnya setelah ini kan saya sampaikan. Mungkin teman-teman ini video tidak bisa saya bikin sesingkat-singkatnya. Yang jelas di sini adalah saya bikin video tutorialnya tuh sejelas-jelasnya. Jadi kemungkinan akan banyak pengulangan penjelasan gitu ya, karena ya PR juga sih saya ngejelasin fitur stapling yang ada di marketing ini. Saya udah cek ke tools yang lain, baru kirim email sih, karena kan yang berbahasa Indonesia baru kirim email ya. Saya tahu Bersen itu punya orang Indonesia juga, tapi ya di websitenya udah full bahasa Inggris, ya udahlah saya mending fokus ke tools email marketing yang sedang saya gunakan gitu ya teman-teman. Nah itu baru adanya di marketing, dan karena adanya di marketing dan saya udah cobain, udah praktekkan beberapa kali gitu ya, dan memang gokil sih fitur stapling ini teman-teman. Jadi gitu, ini sedang kita bahas sekarang fitur stapling yang ada di marketing. Kalau saya buat rinciannya mungkin gitu ya, step by step melakukan stapling. Pertama tentu teman-teman kita bikin list baru ya. Buat list baru di marketing. Di awal ini saya bikin namanya marketing ya teman-teman, tapi ke depan mungkin saya tidak usah sampaikan lagi. Buat list baru, buat autoresponder baru, artinya di marketing ya gitu. Nah kita masuk ke marketingnya teman-teman. Tadi ya saya sampaikan buat list baru ya. Sebentar, ini saya hilang dulu. Ini mungkin bisa saya kecilin sedikit aja. Nah di sini. Nah, bikin list baru teman-teman, saya udah nyontoin sih ya. List baru waktu itu saya bikin list tes atau apa ya. Waktu itu kebutuhan teman-teman di komunitas, kebetulan namanya komunitas DMC, apa ya saya buat ya kalau gitu. Gini aja deh, saya langsung tunjukin apa yang saya lakukan ya teman-teman, di mana baru-baru ini teman-teman saya membuat campaign gitu ya teman-teman terkait email marketing, karena ke depan saya akan menjualkan webinar saya yang membahas tentang email marketing gitu teman-teman. Jadi yang menonton video ini kan teman-teman yang nanti akhirnya join di kelas saya, kelas email marketing kan ya gitu teman-teman. Nah saya ingin mengajak orang-orang yang ada di database saya gitu ya teman-teman. Dalam saat ini sih totalnya kurang lebih ya itu 3 ribuan, tapi saya belum pastiin lagi. Sebenarnya kalau dilihat di view all subscriber ya itu ada 11.000 katanya teman-teman.
Jadi saya belum pastiin lagi nih, apakah ini nih total sebenarnya kontak list saya yang di marketing ini 11 ribuan, atau ini angka tadi ya, di loading. Jadi marketing kalau udah buka udah subscriber gitu udah jadi lemot gini ya. Jadi yang jelas teman-teman, saya ingin, ini teorinya ya, saya ingin mengirimkan email-email ke orang-orang yang hanya tertarik dengan email marketing. Jadi yang saya lakukan yang pertama teman-teman adalah membuat email blasting. Jadi broadcast ya, email broadcast terkait, mungkin di sini saya tambahin satu sih di sini. Insert. Nah ini waktunya berarti saat blast ya, 0 hari lah berarti, 0 days. Di sini 0-nya, 0 days. Ya karena hari pertama broadcast gitu ya. Sebentar, ini udah kelar. Nah udah kelar. Sini buka list. Nah pokoknya saya blast ke semua email yang ada teman-teman, ke semua database email saya, mungkin di 3 ribuan kontak ini ya. Jadi kalau nggak salah saya bikin campaign-nya itu lead webinar kalau nggak salah ya. Nah ini bridge lead webinar. Nah di sini teman-teman saya lihatkan aja ya namanya. Jadi ini subjeknya. Jadi saya biasa bikin database seperti ini ya teman, maksudnya apa yang saya lakukan di email. Jadi biar ingat gitu teman-teman. Nanti saya juga akan ajarkan ke teman-teman ya, buat apa sih, buat funnel kita di email marketing tuh kita ingat sudah melakukan apa atau sudah set up apa teman-teman. Karena kalau nggak dibuat seperti ini ya teman-teman, kita kadang lupa nih, saya barusan ngirim email apa ya, atau saya udah bikin autoresponder apa ya gitu teman-teman. Jadi ini bermanfaat untuk note kita lah ya, apa yang kita lakukan di email marketing. Oke, ini karena nanti teman-teman sebenarnya saya udah bikin evergreen funnelnya sih ya, walaupun ini belum rapi-rapi banget ya teman-teman, karena ya saya selalu berubah-ubah produk yang ditawarkan, karena funnel ini sangat berhubungan dengan produk yang kita miliki sih ya teman-teman. Nah kalau sekarang sih udah cukup mantap produk yang saya akan tawarkan, jadi mungkin saya akan perlu melakukan setup ulang untuk funnel evergreen ini ya. Jadi ini juga akan saya ajarkan di kelas email marketing gitu teman-teman. Oke, yang pertama campaign tadi ya, mana ya? Jadi ini teman-teman judul campaignnya saya mengajak orang-orang untuk mengikuti webinar saya. Ini ujungnya untuk mengikuti webinar saya. Webinar tentang email marketing. Judulnya webinar paham email marketing. Nah, saya maunya orang-orang yang tertarik dengan email marketing, saya maunya untuk mengirimkan email-email ini. Ini kan email-email yang saya setup di autoresponder ya teman-teman. Tapi saya nggak mau semua list nih. Karena kalau semua list, tahu-taunya mereka nggak tertarik dengan email marketing, ya ngapain, boncos juga, maksudnya kredit yang kepake juga lumayan kan ya teman-teman. Makanya nggak apa-apa untuk email pertama saya blasting atau broadcast ke semua list database email yang saya miliki gitu ya teman-teman. Tetapi nanti follow up ini, karena ini autoresponder ya, bukan broadcast ya teman-teman. Kalau broadcast itu kan kita bikin satu-satu dan kita ngirimnya jadwalinnya saat itu. Sementara kalau autoresponder dia berjalan secara otomatis berdasarkan kapan list email itu masuk ke list email kita. Gitu ya teman-teman. Jadi saya maunya orang-orang yang terkirimin atau dikirimin email ini hanya orang-orang yang memang benar-benar tertarik dengan dunia email marketing, dengan email marketing. Jadi yang saya lakukan adalah mengirim email terkait email marketing dulu. Agar apa ya, orang-orang yang benar-benar tertarik itu ya ngeklik link yang ada di email ini. Nah, inilah fungsi dari step link tadi teman-teman. Nah, di sini pokoknya saya informasikan terkait pentingnya follow up di email maupun di WA, karena seperti yang teman-teman ketahui marketing ini bisa diintegrasikan dengan WA juga. Jadi kayak ini game changer juga ya saat kita mengirim email,
otomatis kita juga bisa ngirimin WA. Itu sih keren menurut saya teman-teman. Nah, jadi sini saya ceritakan teman-teman, ini tentang webinar ya. Orang-orang yang sering melakukan webinar agar bisa memfollow up secara otomatis leads yang ada gitu teman-teman. Jadi webinar menjadi cara untuk menarik traffic, publikasi, komunikasi, bahkan bisa ngumpulin data juga. Misal seperti Zoom meeting, broadcast, dan live Facebook. Kita pasti pengen nih webinar kita nggak sepi karena udah capek sebar link pendaftaran kemana-mana. Ketika acara webinar dikit yang masuk. Mungkin karena nggak diingetin, nggak di follow up, pesertanya jadi kelupaan deh. Nah, ini intinya teman. Jadi ini painnya. Ini painnya kita bangun kesadaran orang-orang yang biasa melakukan Zoom meeting, broadcast atau apapun itu yang semuanya butuh melakukan registrasi. Biasanya kan kalau webinar kita daftar dulu kan. Nah, saya berikan tutorialnya teman-teman. Tentu tutorial melakukan follow up dengan marketing ini ya teman-teman. Nah, tentu butuh toolsnya. Marketing sebagai tools email marketingnya, lalu WhatsApp sebagai pengirim WA notifikasinya yang terkirim secara otomatis berbarengan dengan email marketing yang kita sudah lakukan, yang kita setup gitu ya. Baik itu campaign itu maksudnya email yang kita schedule saat itu maupun autoresponder. Jadi teman-teman, email itu dua ya, kita mengirim email itu ada dua, email broadcast satu sama satu lagi email autoresponder gitu teman-teman. Nah, saya bikin nih tutorial, ada loh tutorial videonya gitu ya teman-teman, di sini saya infokan. Karena pada tutorial ini follow up otomatisnya langsung ke WA dan email peserta webinar, keren kan? Nah, kita berikan tutorialnya. Sebenarnya teman-teman, ini link tutorialnya ini ya teman-teman adalah link step link, bukan link video. Ya, video tentu ke YouTube ya. Kita upload ke YouTube, di unlisted di YouTube. Jadi orang-orang yang menonton video tersebut adalah orang-orang yang hanya memiliki link YouTube-nya. Itu kan link YouTube yang unlisted ya. Nah, ini sebenarnya bukan link video YouTube, teman-teman. Cara ngelihatnya tentu ya, teman-teman klik ini, lihat linknya. Nah, ini sebenarnya teman-teman link step link, bukan link video. Tetapi teman-teman, saat orang mengklik link ini, yang terkirim adalah orang itu mengarah ke video YouTube yang kita janjikan. Kenapa bisa begitu? Nah, rahasia di sini adalah teman-teman. Oke, kita udah tahu ya di sini ternyata bukan link YouTube tapi link step link. Kita lihat di sini link step linknya. Ini ada ID list ya. Coba saya copy. Nah, kita lihat di sini list bisa di sini. Nah, jadi sebenarnya list ini teman-teman. Jadi, nah ini fitur keren di marketing ya. Step link itu ini teman-teman. Jadi link ini yang sebenarnya kita taruh. Ya, ini saya copy nih. Ya, ini saya copy nih teman-teman. Lalu taruh sini. Ya, mungkin biar kelihatan taruh di luar lah ya. Nah, intinya ini teman-teman ada b.marketing.co.id slash ya garis miring step garis miring 67838, di mana ini adalah ID listnya ya. Ini teman-teman ID list ID. Yang apabila diklik gitu teman-teman, link tersebut berarti link ini ya, kalau kita broadcast link ini, dia akan keduplikat ke list ini teman-teman. Dia akan masuk ke list ini nih. Nih, list lead webinar paham email marketing ini. Nah, tetapi itu kan link step link ya. Lah kalau diklik link ini, kalau diklik aja gitu ya teman-teman, dia akan error. Nah, ini bekerja kalau link tersebut diklik di email orang tersebut. Gitu teman-teman. Jadi dia nggak bisa diklik secara bebas ya, harus di embed atau di hyperlink di email yang kita kirimkan ke list yang kita miliki gitu teman-teman. Jadi ini jujur agak rumit tapi semoga teman-teman paham lah ya. Nah, rahasianya teman-teman, oke, yang kita taruh link di dalam ini adalah link step link. Di mana rahasianya lagi teman-teman? Di dalam ini. Kita buka email ini, settingan list ini ya, list lead webinar paham email marketing ini. Klik edit subscriber list. Nah, rahasia di sini teman-teman. Nih, ada URL setelah klik step link. Jadi ini maksudnya adalah link yang orang itu diarahkan sesaat setelah orang itu mengklik
linknya ada di email. Jadi kan ini kalau dikirim email ya, biar teman-teman kebayang. Nih, coba kita send preview aja ya. Tunggu beberapa detik. Ini anggap kita sedang ngirim email. Nah, udah kekirim di email saya. Coba kita lihat ya di inbox. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kan emailnya, tetapi kalaupun klik link di sini, ini tidak akan bekerja teman-teman. Tapi ini marketing kan ada namanya send email preview ya. Jadi di mana kita bisa ngecek email yang kita akan kirimkan itu udah oke atau masih ada yang keliru nih. Jadi bisa di preview lah jatuhnya teman-teman istilahnya. Tapi teman-teman karena ini preview, halo first name harusnya kan halo list name-nya. Maksudnya si database-nya bisa, kalau nama orang tersebut Anwar berarti halo Anwar, kalau nama orang tersebut Ahmad, halo Ahmad, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Kalau diklik, nah teman-teman perhatikan di bagian kiri bawah tuh ada yang muncul linknya. Ini adalah linknya b.marketing.co.id/step bukan dot /step/67838, di mana ini adalah list name ini kan. List name ini teman-teman, list lead webinar paham email marketing, ID list ini. Nah, di mana kalau orang klik ini, dia akan otomatis datanya keduplikat teman-teman, keduplikat ke list ini. Nih, coba kita lihat di luar ya. Nah, dia akan masuk ke list lead webinar paham email marketing ini teman-teman. Nah, di mana kita sudah setting di dalamnya teman-teman, apabila orang-orang yang mengklik step link list name ini, which is ini teman-teman, dia akan diarahkan ke yang link yang udah kita set up di sini. URL setelah klik step link. Ya, teman-teman paham ya? Jadi, iya sebenarnya ini adalah link step link, tetapi karena kita kalau bisa link itu memang jangan naked ya teman-teman. Naked itu ya artinya kan telanjang ya. Jangan kita bikin di sini link step linknya. Maksudnya ini kan step linknya ada nih. Jangan bikin di sini. Klik di sini ya gitu. Klik di sini ya. Nah, anggap ya. Nah, jangan seperti ini teman-teman. Padahal kan bisa nih. Ini kan kalau diklik juga sama. Dia akan mengarahkan ke video yang sudah kita setup di sini. Link ini. Tapi di dunia email marketing teman-teman kalau bisa saat kita ngirim email itu linknya jangan naked link, harus di hyperlink. Misal kan kalau di email itu kita bisa insert link nih, taruh sini gitu. Ini sedikit tambahan insight lah dari saya gitu ya teman-teman, dari yang saya pelajari juga terkait email marketing ini. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini sebenarnya tombol yang kalau pemahaman orang yang buka emailnya pasti, oh ini link videonya ya. Sebenarnya padahal enggak, ini adalah link step link. Tapi orang nggak akan sedetail itu, dan biasanya kalau orang yang buka emailnya juga dari HP kan ya. Di HP juga nggak akan kelihatan kok. Kalau diarahin kursor ke sini, ada link di bawah kiri bawah tuh. Oh, ini bukan link video kayak ini. Orang nggak akan curiga sampai sejauh itu sih teman-teman. Yang jelas karena kita apalagi udah bikin tulisannya cek tutorial itu kan biasanya kalau nggak video, kalau nggak ya artikel lah. Intinya ini adalah link yang akan mengarahkan, atau tombol, kalau ini bentuknya tombol ya, tombol yang akan mengarahkan orang tersebut ke tutorial follow up otomatisnya seperti yang kita janjikan di sini. Begitu teman-teman. Jadi saat orang klik ini, list mereka akan email mereka akan keduplikat ya, bukan mindah teman-teman. Ini lebih keduplikat. Di list lama dia nggak hilang, tapi dia keduplikat masuk ke list name ini, ke list lead webinar paham email marketing. Dan sesaat mereka masuk ke list ini, otomatis URL ini akan bekerja. Jadi gitu stepnya teman-teman. Mungkin kalau saya pengen praktekin harus ada email baru sih ya. Oke. Wait. Kalau saya coba ya. Saya khawatirnya autoresponder itu kan bekerja teman-teman kalau ya email tersebut, email baru yang masuk ke list tersebut ya teman-teman. Di marketing seperti itu. Coba saya tes nih, email ini saya kirim ya. Berarti
ke list email ini saya kirim ke list yang baru masuk. Kalau gitu teman-teman, saya duplicate dulu karena di marketing kita nggak bisa mengirimkan campaign yang sama ke mengirim campaign atau email lebih dari 2 kali ya. Harus campaign itu hanya bisa dikirim sekali. Jadi kalau teman-teman mau mengirim email yang sama itu harus diduplicate dulu emailnya, diubah. Tadi kan saya duplicate. Nah, di sini kita lihat. Nah, jadi ini ya duplicate-nya teman-teman, ada nambah 1. Kalau duplicate lagi jadi dia angka 2 gitu kalau di marketing. Nah, ubah. Berarti ini untuk tes ya. Testing. Nah, ini kita udah tahu ini staplingnya. Oke, nggak usah di preview, saya submit aja. Testing ya. Nah, oke, berarti saya kirim ke list test ya. List test saya, list test mana ini, tambah aja ya, Fadli Digital. Ini email saya, list test, detailnya, detail nggak usah, first name aja, Fadli. Nih digital, last name nggak usah, city nggak usah, phone, mobile sih, mobile. 628 apa ya, 628, jadi samain aja lah. Submit. Oke, coba lihat lagi list testnya. Nah, ada 2 ya. Nah, oke, saya kirim email yang ada stapling tadi, schedule. Ya, tentu video ini akan sangat panjang ya. Ini aja saya lihat di OBS-nya udah 20 menit. Tapi nggak apa, seperti yang saya infokan tadi, ini tidak bisa sesingkat-singkatnya. Saya harus menjelaskan sedetail-detailnya. Dan mungkin teman-teman perlu bolak-balikin videonya, pause, play, pause gitu ya, balikin lagi. Dan kalau teman-teman bingung ya silakan tanyakan di grup yang sudah disediakan. Tadi nama campaign-nya apa? Testing. Nah, ini ya. Terus kirimnya ke list testing. Subscriber list. Oh, tes, nggak ada tingnya. Tes. Mana ya list tes? Nah, ini ya. Nah, yang kita kirim adalah lead webinar testing tadi. Mana ya? Nah, ini bridge lead webinar testing. Next. Nggak usah, langsung kirim. Ini send now berarti kirim saat ini ya teman-teman. Kalau send letter itu kita schedulein. Mau dikirim ke depannya, maksudnya ke 1 jam ke depan, 5 menit ke depan, pokoknya send letter, bukan saat ini. Nah, ini kalau buat testing sekarang berarti saya pilih yang send now, saya langsung submit. Nah, schedule email atau campaign di marketing emang cukup lama ya teman-teman, karena ini nggak tahu ya dia ngeload server kah apa gimana nih, saya kurang paham juga sih. Kita tunggu dulu. Nah, udah preparing to send nih, kalau saya reload pasti berubah nih. Oh, masih preparing. Padahal 2 email doang ya. Masih preparing. Biasanya kalau udah keluar teman-teman, dia akan keluar datanya itu di bagian email campaign status. Berarti belum kekirim teman-teman. Karena kan dia tadi ada 2 list ya, ada 2 email ya. Coba reload lagi. Oke, masih schedule, belum kekirim, reload lagi. Belum. Mungkin nunggu 1 menit ya, teman-teman. Oke, sambil menunggu emailnya terkirim. Jadi gitu teman-teman, saya sampaikan kembali teorinya ya. Ini minus, ini nggak ada produk yang ditawarkan. Jadi gitu teman-teman, tujuannya adalah agar
orang-orang yang kita kirimin email terkait email marketing, lanjutan penjelasan dari email sebelumnya, email yang ini teman-teman. Mana ya? Bridge. Nah, email yang ini, bridge email ini teman-teman. Kan kita ini menginformasikan, kasih awareness lah dan pain juga kalau webinar itu kalau atau melakukan acara itu harus ada follow up-nya nih biar nggak kelupaan si membernya atau siswanya atau pesertanya. Jadi kan ini kita tunjukkan fungsi dari atau manfaat dari email marketing. Nah, mau tutorial lebih lanjut nggak atau tutorial follow up-nya? Pokoknya yang kita sesuai yang kita janjiin di email ini. Nah, mereka klik. Baru setelah itu mereka akan dikirimin email-email ini teman-teman yang berhubungan dengan email marketing. Teman-teman tahu ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, agar apa sih? Biar orang ini makin aware atau makin paham gitu ya. Oh, ternyata ini ya manfaat dari email marketing. Nah, setelah itu saya akan tawarkan teman-teman webinar ini, webinar paham email marketing saya. Jadi gitu teman-teman. Jadi nggak langsung di email pertama kita saya kayak ngasih tahu, oh ini saya mau adain webinar tentang email marketing loh, dalam 2 jam kalian akan paham apa itu email marketing, bagaimana email marketing itu bekerja, gitu-gitu teman-teman. Enggak, kalau gitu kan walaupun kalau gitu kita blast ke banyak orang ini ya teman-teman, ini yang 3.000 kontak saya, kemungkinan konversinya akan sangat kecil. Karena kita nggak tahu nih orang-orang yang mana aja sih atau berapa orang sih yang tertarik dengan topik pembahasan email marketing tersebut. Jadi perlu kita menyaring orang tersebut dulu, hanya orang-orang yang tertarik dengan pembahasan email marketing. Gitu teman-teman. Apakah schedule tadi udah terkirim? Coba ya. Nah, udah terkirim. Coba saya buka email. Nah, ini udah nih teman-teman. Ini ya. Ini kan stapling tadi ya. Oh, kalau di marketing dia emailnya di naked teman-teman. Emailnya di redirect lah. Ini kalau nggak salah nih teknologi biar nggak ke detect spam atau gimana gitu teman-teman. Kalau kita klik kiri bawah tuh ya banyak banget linknya. Klik, yang jelas ini adalah step link. Oh sorry, saya ngeklik linknya di email saya yang fadli.jpn. Ini udah pernah buka. Nah tunggu dulu. Sorry. Saya harus bukanya di email fadlidigital17 ya. Biar, nah ini email marketingnya berjalan. Nah ini. Oke. Saya klik ini, artinya tadi ya teman-teman, kalau saya klik itu ya di email saya yang mana ya? Nih, di email saya yang Fadli Digital ini kan sekarang saya lagi buka email inbox yang ada di Fadli Digital 17 ya. Oke. Otomatis orang itu akan masuk ke lead webinar. Ke sini teman-teman, lead webinar paham email marketing. Itu ya tujuannya itu ya kita pakai step link. Sini. Ini kan 13 sekarang angkanya ya teman-teman. Nah, kalau saya klik linknya. Oke, saya udah pastikan bukanya di Validitas 17 ya. Klik link ini, tep. Nah, diarahin ke video tutorialnya teman-teman. Coba ya. Nah, ke video ini. Tapi padahal sebenarnya link tersebut tuh bukan link ini teman-teman, bukan link YouTube ini, tapi link step link. Kita cek ya. Ini kan sekarang 13 ya. Coba kita saya reload atau refresh. Sekarang udah berapa listnya? Harusnya sih 14 ya. Nah, begitu teman-teman. List emailnya keduplikat ke list email ini, lead webinar paham email marketing, ya. Tapi yang didapatkannya adalah link tombol tadi kan ini tombol ya teman-teman, tombol yang mengarahkan ke video tutorial YouTube ini. Begitu teman-teman. Nah, dengan begitu si pemilik email, which is sekarang saya lagi tes di Fadli Digital ini, ke depan dia atau email ini akan mendapatkan email-email terkait lanjutan penjelasan tentang email marketing, entah itu manfaatnya, kita edukasi tentang email marketing dan lain sebagainya teman-teman. Di saya tujuannya apa? Saya membuat campaign ini yaitu agar orang-orang ini akan join ke webinar saya yang paham email marketing.
Begitu teman-teman. Ini kalau ini udah saya setup ya, autorespondernya. Oh sampai sini doang baru setup. Yang ini belum. Nah ini sebentar lagi saya akan buat sih, karena beberapa hari lagi saya mengadakan webinar paham email marketing ini teman-teman. Jadi gitu ya, tujuannya adalah agar kita bisa menyaring, ngefilter orang-orang yang hanya yang orang-orang yang tertarik dengan email marketing, gitu tujuannya. Karena saya mau mengirim email-email ini teman-teman, saya nggak mau mengirimkan email-email ini ke semua database saya, tapi saya maunya hanya ke orang-orang yang tertarik dengan pembahasan email marketing. Tertariknya dari mana? Ya dari pasti saat dia ngeklik mana ya, link yang di sini teman-teman. Karena kita di sini kan kita nyampein ya edukasi terkait email marketing secara basic, manfaatnya terkait webinar. Karena webinar saat ini kan lagi hype kan ya, semenjak pandemi tuh. Nah, penting yang namanya follow up. Pokoknya kita edukasi lah pentingnya terhadap pentingnya email marketing gitu teman-teman. Nah setelah itu kita dapat nih, oh orang ini dipastikan kemungkinan besar tertarik dengan topik pembahasan email marketing karena dia ngeklik tutorial ini yang sebenarnya adalah ini step link. Nah email mereka, list mereka tercopy ke sini, ke duplikat. Nah dengan begitu kita udah siapkan tadi saya bilang autorespondernya ya. Di sini coba lead webinar mana ya? Oh di sini ada nih. Biar bisa keluar. Nah ini teman-teman. Jadi email-email ini autoresponder ya teman-teman. Nih terkirim berdasarkan waktu teman-teman. Karena autoresponder itu kan dia terkirim otomatis berdasarkan waktu yang sudah kita buatkan ya, kita setting. Jadi di sini teman-teman kita cek yang ini nih. Membangun form webinar full otomatis itu akan terkirim sesaat setelah orang itu masuk ke list yang kita tuju tersebut. Ini teman-teman kita cek nih on joining, artinya email ini akan terkirim sesaat setelah orang itu ngeklik link step link tadi. Nah kita buktikan teman-teman, kita lihat di akun Fadli Digital ini ya. Nah ini kan membangun form webinar full otomatis. Nah jadi ini email yang terkirim sesaat orang tersebut, which is ini Fadli Digital yang teman-teman lagi di testing, ngeklik email yang ada di step link tadi, mana ya? Oh ya di yang tadi ya teman-teman. Nah ini penjelasan lanjutannya nih. Nah ini kalau ini sih bukan step link lagi ya. Ini karena kita udah setting orang-orang yang menerima email ini adalah hanya orang-orang yang tertarik dengan topik pembahasan email marketing. Jadi ini bukan step link lagi ya teman-teman. Ini benar-benar link YouTube. Nah ini benar-benar link YouTube. Begitu teman-teman. Nah ini terkirim kalau di setupnya ya on joining teman-teman. Nah on sign up ini sama dengan on joining ya, berarti sesuai. Nah ini teman-teman range waktu 1 hari, berarti email ini juga akan terkirim integrasi form webinar mana ya, integrasi. Nah ini akan terkirim sehari setelah email tersebut masuk ke list kita gitu teman-teman. Lalu kedua nih langkah setting follow up. Nah ini juga akan terkirim secara otomatis H+2 setelah email tersebut masuk ke list yang kita tuju, list yang kita jalanin autorespondernya. List ini teman-teman, lead webinar paham email marketing. Gitu. Dan seterusnya ya teman-teman, kita bebas mau bikin berapa email edukasi. Nah di sini teman-teman di setiap email saya udah ada produk yang saya tawarkan nih teman-teman, baik secara soft selling maupun bisa juga hard selling. Jadi ini saya mau bikin email terakhir teman-teman, benar-benar tentang informasi webinarnya lah, karena mereka kan saya anggap nih dengan mengirim 1, 2, 3, 4, 5, 6 email sebelumnya terkait email marketing tuh saya anggap mereka udah cukup panas lah, udah cukup paham terkait pentingnya email marketing gitu teman-teman. Harapannya adalah
kalau saya kirim informasi hard selling terkait webinarnya, webinar dalam 2 jam, saya bilangnya 2 jam langsung paham email marketing, teman-teman. Jadi seolah-olah saya ingin sampaikan ke calon peserta ini ya, orang-orang yang sudah ngeklik link step link tadi, orang-orang yang sudah join ke lead webinar paham email marketing ini adalah, ini loh, saya mau ngadain webinar, mungkin bagi Anda yang bingung-bingung di email-email sebelumnya, bingung, oke, saya paham dengan pentingnya email marketing, tapi saya bingung nih, gimana sih cara melakukan email marketing? Nah, di webinar ini kita akan bahas secara lebih dalam waktu 2-3 jam. Begitu teman-teman. Cukup panjang ya, udah setengah jam lebih. Mungkin itu aja teman-teman, tutorial ya. Tutorial menaikkan open rate. Ya, open rate. Nah, kita lihat nih teman-teman. Apa yang terjadi setelah kita mengirimkan ke email ke orang-orang yang hanya ke orang-orang yang minat atau tertarik dengan topik pembahasan email marketing. Nah, ini kita buktiin sekaligus ya, teman-teman. Kan ini ada yang terkirim sesaat setelah mereka klik link yang ada di email mereka sebelumnya kan ya, teman-teman. Nah, ini dengan begitu kita bisa berasumsi orang-orang yang klik link ini, which is dia akan tercopy ke list email ini, teman-teman, adalah orang-orang yang memang tertarik dengan dunia email marketing atau dengan topik pembahasan email marketing. Nah, kalau mereka tertarik, artinya harusnya rate mereka atau apa ya, open rate-nya ini teman, open rate-nya atau keaktifan email mereka itu tinggi gitu teman-teman. Kita buktikan, lihat di statusnya teman-teman, statistik maksud saya. Kita lihat statistik pengiriman email ini apakah benar-benar orang itu ngebuka emailnya gitu ya teman-teman. Di sini kita bisa cek karena dia autoresponder, pilihnya autoresponder stat. Nah, di sini bisa disaring dulu, di filter ya. Kita mau lihat. Nah, ini teman-teman. Kita bisa cek nih. Email pertama yang on joining, membangun form webinar otomatis. Coba dilihat. Kira-kira berapa open rate-nya membangun. Nah, terkirim 14, yang buka 13, teman-teman. Hampir 100% ya. Jadi open rate-nya tinggi banget ya. Karena ya kita mengirimkan ke email, kita mengirimkan email ini hanya kepada orang-orang yang memang tertarik dengan email marketing gitu teman-teman. Jadi yang pertama itu ternyata tinggi banget nih, hampir 100%. Dari 14 yang terkirim, 13 yang ngebuka. Padahal sebenarnya sih 100% sih ya. Yang satu tadi kan yang saya testing barusan. Oh iya sih, kehitung 13 sama ini sih. Karena kan udah saya buka nih. Nah, kan ini opennya open email teman-teman. Marketing juga bisa ngedetect orang-orang yang klik link yang ada di dalam email tersebut. Nah, di sini juga ada datanya. Nah, jadi dari 13 orang ini yang ngebuka emailnya, ada 5 orang yang ngebuka link yang ada di email tersebut. Cukup tinggi juga ini, teman-teman. Hampir separuhnya kan ya. Nah, kita lihat lagi nih. Email berikutnya yang dikirim H+1 besok, 1 hari setelah mereka masuk ke list email kita. Itu terkait integrasi form webinar dengan layanan email. Kira-kira ada berapa yang buka nih? Terkirim 13, yang nggak buka 6. Nah, cukup tinggi teman-teman, karena sepengetahuan saya ya, ini juga sepakat pakar email marketing, internet marketers bilang open rate itu kalau 10% ke atas itu udah bagus. Bayangin kalau 3.000 email yang kita kirim yang buka 10% tuh berarti kan 300-an. 300-an anggap aja kalau kita promosi gitu ya, ada produk atau jasa yang kita tawarkan, dari 300 itu yang join 50% deh. Berarti kan 150. Anggap aja satu produk aja itu harganya 150 kali 100. Nah, saya lupa tuh. Kalau udah hitung-hitungan kita pakai cara cepat aja ya. 150 orang, kita tawarkan harga produknya 100.000, itu kira-kira berapa sih? 15 juta. Ini hitungan kasarnya. Jadi saya ingin katakan open rate itu memang rata-rata kalau udah dapat 10% ke atas itu udah cukup bagus. Nah, ini 46%. Oke, karena emailnya sedikit, tapi kita lihat secara general ya, open rate-nya itu di angka 46%. Nah,
Email selanjutnya kita cek langkah setting follow up. Nah, kira-kira langkah setting follow up terkirim 12, yang baca 2. Sedikit sih ya, gitu ya teman-teman. Sedikit yang baca, nggak nyampe separuh, tapi nggak apa-apa teman-teman. Yang jelas ini kita kirimkan email hanya kepada orang-orang yang tertarik dengan email marketing. Kita nggak ngeblas lagi ke banyak orang ini teman-teman. Jadi kita nggak buang-buang, kalau marketing kan pakai sistemnya kredit ya. Jadi kita nggak buang-buang kredit ke orang 3.000-an ini. Jadi kita hanya mengirimkan email-email berikutnya yang pembahasannya lebih dalam tuh kepada orang-orang yang tertarik, hanya kepada orang-orang yang tertarik dengan topik pembahasan email marketing. Gitu teman-teman. Kita cek lagi berikutnya bisnis ketergantungan yang dikirim H+3 setelah email mereka masuk ke dalam list kita. Ini bukan ini ya, ini post, ini nggak terkirim ya teman-teman. Nah ini bisnis ketergantungan terkirim 4, yang buka 3. Wah ini cukup tinggi nih teman-teman, bahkan hampir 100% ya gitu. Nah ini belum terkirim, ini apa yang bakalan terjadi 10 tahun ke depan itu kapan ya, H+4, berarti belum ada yang terkirim nih. Berarti ini email saya bikin 3 hari yang lalu ya, di hari keempat belum ada yang tepatnya email ini memang belum terkirim karena kan di sini ada laporannya belum terkirim sama sekali. Begitu teman-teman. Jadi open rate-nya di sini tinggi ya, sesuai dengan yang saya infokan di sini, cara menaikkan open rate. Begitu teman-teman. Aduh, stepnya malah nggak saya tulis di sini ya. Berarti kalau stepnya dari yang saya ceritakan sebelumnya begitu ya. Buat list baru di marketing, lalu buat campaign. Campaign ini maksudnya email ya. Kalau di marketing, email itu dikatakan campaign teman-teman di sini. Nah ini campaign ini. Buat campaign yang berisi step linknya, step link list yang baru tadi gitu ya. Step link list yang step linknya dalam kurung list baru gitu ya. Lalu setelah dikirim berarti kirim ya campaignnya, kirim campaign yang berisi tadi, berisi step link tadi. Lalu apa lagi ya? Otomatis kan orang lalu ya, karena kan kita mau ngirim autoresponder ya, lalu bikin autoresponder. Sorry, ada yang tertinggal, ini penting banget nih. Buat campaign yang baru bersih, buat list baru, sertakan atau isi link setelah orang klik step link. Nah itu ya, karena ini udah saya tunjukkan tadi ya teman-teman, yang di sini loh. Nah ini nih, URL setelah klik step link nih. Tuh, buat campaign yang berisi step linknya iya, kirim campaign yang berisi dan tersebut kirim, lalu bikin autoresponder ke orang-orang yang sudah terduplikat ya, emailnya ke list baru tersebut. Nah itu aja ya teman-teman, ini sedikit step by stepnya. Oke teman-teman, itu aja mungkin pembahasan kita terkait menaikkan open rate, dimana ini sebenarnya adalah tutorial step link ya teman-teman. Tapi kan ada tujuannya, apa sih tujuan kita melakukan step link? Kalau bagi saya menaikkan open rate dan ngefilter orang-orang yang tertarik dengan pembahasan di email yang kita kirimkan pertama tadi, campaign tadi. Gitu teman-teman. Begitu aja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.